Mas, ini dibuka? Oh, jangan mas. Ini masuk di sini juga, Chef? Oh, jangan pak. Waduh. Nih, tuh. Ada minyak-minyaknya. Pedas itu pasti. Ini rahang saya. Ini rahang tuna. Sangat besar. Rica-rica. Lembut dan lumer di mulut. Wow, itulah kesan pertama saat mencoba rahang tuna. Eits, tapi jangan lengah. Dalam hitungan detik, pedas menggigit dari rica-rica khas Manado langsung meledak di lidah. Perpaduan rempah yang kaya dan aroma menggiurkan membuat nasi di piring auto nambah. Belum selesai ya dengan menu olahan ikan tuna. Kali ini bagian perut tuna yang bertekstur lembut dengan rasa gurih dipadukan dengan sambal woku khas Manado. Yum. Hari ini saya lagi pengen banget belajar bikin makanan yang pedas, gurih, dan umami. Makanan khas Manado, salah satunya rahang tuna dengan bumbu yang menggugah selera. Kira-kira seperti apa keseruannya? Tepat di jantung Jakarta, selama 6 tahun terakhir berdiri sebuah rumah makan yang menyajikan kehangatan cita rasa rumahan khas Manado. Dari balik pintu dapur, beraneka kelezatan tercipta. Dan tentu saja ini yang jadi primadona, rahang tuna. Sebelum kelezatan rahang tuna tersaji sempurna, proses pencairan atau defrosting memegang peranan penting. Tujuannya adalah untuk mengembalikan tekstur alami daging tuna yang lembut dan kenyal. Pernahkah pemirsa bertanya-tanya kenapa ikan tuna selalu hadir dalam kondisi beku? Sebab ketika ikan tuna berhenti berenang, aliran air ke insang akan terhenti dan mereka pun kekurangan oksigen. Oke, ini bakso nih kita. Mas, ini dibuka? Oh, jangan mas. Untuk kita di proses itu cukup direndam, cuma jangan dibuka dari plastiknya. Jadi biar airnya nggak masuk dan juga nggak ngurangin rasa dari ikan tersebut. Oke. Perendaman. Dengan pembekuan, ikan tuna tetap terjaga kesegarannya sehingga bisa disajikan dengan baik dan nikmat. Mas, ini udah belum, Mas? Cek dulu ya pak. Ya, Udah ini. udah ya. Udah lembek dia. Oke, ini udah lembek karena air yang dipakai juga tadi air hangat dan ini sudah bisa kita buka. Tuh, kelihatan langsung serat-serat dagingnya. Sebelum diolah, pastikan rahang tuna ini sudah bersih dari sisik. Kita tuh ada prosesnya lagi, yaitu dengan cara direbus. Karena kan dengan cara direbus itu dia kan udah agak matang dalamnya. Jadi ketika kita ngopak sisiknya, ketika mentah kan susah. Contoh kayak gini, kita kopek-kopek nggak bisa. Tapi ketika sudah direbus, dia tuh lebih gampang. Proses perebusan setengah matang ini memiliki dua manfaat penting, yaitu mempermudah pembersihan sisik ikan tuna dan secara signifikan mengurangi bau amis. Loh, ini bukan air biasa, Chef? Oh enggak, kita tuh kalau air biasa itu justru malah membuat ikan amis. Makanya kenapa kita ikan nggak jadi amis dan ada rasanya, kita tuh menggunakan rempah-rempah, ada daun jeruk, serai, jahe, dan juga garam. Perebusan singkat selama 30 menit ini akan melonggarkan sisik rahang tuna sehingga lebih mudah untuk dihilangkan. Kita ambil sisiknya bagian luar. Nah, karena kalau kita sampai ke dalam-dalam, yang ada tuh daging keangkat. Meskipun tuna umumnya didistribusikan ke toko dalam bentuk beku, tapi jangan salah, tidak semuanya itu benar-benar segar loh. Nah, kalau yang segar seperti ini nih ciri-cirinya. Tapi kalau misalkan rahang tuna yang nggak bersih itu, satu warnanya udah pucat. Jadi ketika dimasak pun dia tuh udah gampang hancur. Dan juga dari aromanya ketika masak, walaupun sudah dikasih rempah-rempah, terus juga wangi-wangian, dia tuh masih kecium aroma ikan yang baunya nggak sedap. Tidak hanya rahang tuna yang sedang dipersiapkan, saya juga akan mempelajari resep sambal rica-rica yang akan menyempurnakan hidangan ini. Bumbu-bumbu segar sudah tertata rapi. Ada bawang merah, cabai keriting, serai, daun jeruk, jahe, dan tentu saja garam. Ini masuk di sini juga, Chef? Oh jangan pak, karena kita tuh bawang sama cabai itu terpisah cara masaknya. Maksudnya gimana tuh? Karena kan bawang ini kan berair, mengandung air ketika di blender. Dan cabai ini kan mengandung air juga, cuma kan nggak terlalu banyak. Nah, kalau misalnya kita campur, yang matang dulu itu pasti bawang duluan. Cabainya jangan pelit ya. Ingat, makanan khas Manado terkenal dengan cita rasa pedas menggelegar. Waduh, ciri khas makanan dari Manado. Cabainya dar-der-dor. Ini saya nggak bohong, cabainya kenceng banget. Masak serai dan daun jeruk hingga mengeluarkan aroma harum. Kemudian menggoreng cabai dan jahe yang telah dihaluskan sebelumnya. Selanjutnya masukkan cabai yang telah digiling. Kemudian tambahkan sedikit garam. Tipikal bumbu yang posesif
Ditinggal sebentar nanti gosong. Di depan kompor ya, Fans. Ya beginilah jadi keadaannya di dapur. Ini sudah ada beberapa pelanggan yang mulai datang. Kita harus mempercepat pergerakan. Aromanya. Dalam memasak rica-rica khas Manado, ada satu trik yang seringkali terlewatkan, namun sangat berpengaruh. Pemilihan warna cabai. Ini penting ya untuk diperhatikan. Misalkan sekilas kita pandang nih, sambal itu kan warna merah kan menarik jadinya. Jadi lebih menggoda warna merah. Kalau kecampur sama hijau, Jadi itu menabrak rasa. Pastikan matang sempurna agar tidak ada rasa langu. Sekitar 30 menit berlalu dengan adukan yang tidak pernah berhenti untuk menjaga tekstur dan menjaga gosong. Sambal rica-rica khas Manado ini pun matang. Wah, nih, tuh, ada minyak-minyaknya. Pedas itu pasti. Tapi yang saya suka, bawangnya berani. Bawangnya berani. Oh, dan jahenya ini buat saya ini slightly ada. Jadi tipis-tipis aja, bukan yang jahe yang sekuat kalau kita lagi makan di resto Chinese food. Ini jahenya tuh slightly ada. Ini buat menghilangkan amis kayaknya ya? Benar. Iya, iya. Menetralisir. Menetralisir. Wah, nanti tahap berikutnya adalah memanggang rahang tuna yang telah direbus setengah matang tanpa menggunakan bumbu tambahan. Ini bertujuan agar cita rasa dari bumbu rebusan yang sudah meresap tidak tertutupi dan rasa manis alami serta kesegaran khas tuna tetap terjaga. Voila, rahang tuna dengan balutan sambal rica-rica yang menggugah selera kini siap disantap. For your info ya, satu potong rahang tuna ini beratnya bisa mencapai 600 gram hingga 1 kilogram. Dan berasal dari ikan tuna yang ukurannya besar, sekitar 10 hingga 15 kilogram. Selain kelezatan rahang tuna, ada satu menu tuna lagi yang tidak kalah populer. Belly atau perut tuna. Bagian yang kaya lemak ini disajikan dalam potongan kecil dan dimarinasi dengan irisan jeruk lemon cuy atau jeruk kalamansi yang memberikan cita rasa masam segar dengan sentuhan manis. Karena kalau kita pakai jeruk nipis itu setelah kita peras itu akan ada aromanya yang gak enak. Dan juga kalau misalkan cuka itu sebenarnya itu bukan makanan, bukan bahan yang harus dipakai dalam tuangan banyak. Jadi itu dia itu bisa ngaruh ke perut yang makan. Iya. Setelah bumbu jeruk meresap, belly tuna pun naik ke panggangan. Sama seperti proses pemasak rahang tuna, sekitar 20 menit dengan sesekali dibalik. Aroma harum belly tuna yang menggoda pun menandakan hidangan ini siap disantap. Chef, ini merah-merah ini udah matang atau belum? Oh gitu tuh lebih bagusnya kayak gitu Pak ikannya. Dari teksturnya dan warnanya itu tandanya ikan itu seger. Kalau kayak gitu. Saya kaget, ternyata rasa jeruknya itu tuh justru ngeberi sensasi yang lain. Asamnya tuh asam yang seger. Dan tadi saya mikir kok garamnya dikit ya, karena dia ternyata udah kayak ada garam alami gitu loh, karena emang dia ikannya fresh. Ini mantap ya, tinggal dikasih sambelan. Lembut. Cita rasa khas Manado akan terasa kuat dalam hidangan tuna ini berkat bumbu woku. Bumbu halus yang digunakan adalah kemiri, kunyit, jahe, bawang merah, dan serai. Wah, saya hampir terlewat nih. Ini kunci aroma rempah woku yang kuat. Daun kunyit yang juga dihaluskan. Kemudian bumbu woku yang telah halus digoreng dalam minyak panas yang cukup banyak hingga mengeluarkan aroma menggoda. Mirip saat menumis bumbu rica-rica. Setelah itu disajikan dengan tuna belly yang telah dipanggang sebelumnya. Setelah rampung dengan aneka olahan ikan tuna, mari kita beralih ke pelengkap yang tidak kalah menarik, tumis bunga pepaya. Cita rasa khas Indonesia akan terasa dari bumbu-bumbu yang digunakan. Antara lain bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, daun jeruk, serai, kemangi, dan daun bawang. Aroma harum rempah dari bumbu yang ditumis mulai tercium. Kini saatnya memasukkan potongan ikan tuna goreng, bunga pepaya, dan sedikit kangkung. Masak hingga sayuran sedikit layu, lalu berikan sentuhan akhir dengan teknik flambe agar hidangan ini memiliki aroma smoky yang khas. Dia ada getir-getir dari daun paya ya. Sedikit pahit ada. Ini cocok banget ketemu sama yang ikan dan ketemu nasi. Wah, sama sambal enak ini. Betul. Ini tumis namanya apa? Tumis daun bunga pepaya. Meskipun deretan menu khas Manado lain seperti ayam rica-rica atau bubur Manado turut memikat, daya tarik rahang tuna tetap yang paling kuat.
sudah lama nggak ke Manado, dan saya pasti kalau ke Manado yang saya cari yang pertama adalah rahang tuna. Si rahang tunanya ini dibakar ini seluruhnya merata, jadi nggak ada yang bau amisnya tuh nggak kerasa. Terus yang kedua ini sih yang juara, sambal ricanya. Harga untuk seporsi rahang tuna di tempat ini berada di kisaran 100 ribuan rupiah. Sementara pilihan olahan tuna lainnya menawarkan harga yang lebih terjangkau, mulai dari 40 ribuan rupiah. Awalnya tuh kita kangen sih, kita kan udah tinggal di Jakarta, tapi kita kan orang Manado, jadi kita pengen, kangen juga ya, udah lama nggak makan makanan Manado kan, jadi kita coba tuang ke buka restoran. Wah, melihat betapa digemarinya rahang tuna di sini, saya jadi penasaran. Berapa banyak ya rahang tuna yang bisa habis terjual dalam sehari di tempat ini? Mungkin per harinya bisa 40 kilo sampai 50 kilo. Kalau untuk bahan bakunya tetap kita lokal, tapi untuk receivingnya benar-benar dari sana, dari Manadonya. Menjelang sore, suasana restoran mulai sedikit tenang. Sebelum kembali sibuk menyambut jam makan malam, saatnya mencicipi hidangan-hidangan lezat ini. Ini rahang saya, ini rahang tuna, sangat besar. Ini nih hampir 1 kilogram. Aroma bakarannya harus pakai persambalan. Mari kita makan. Ini yang bikin saya bener-bener lahap banget makan. Begitu kena fatnya, kena lemaknya, ampun enak banget. Dan dia tuh kayak ada rasa asin alami, tipikal asin laut, dan harus kena sambal ya. Rica-rica. Gurih, segar, dan yang pasti pedas. Rasa pedas, gurih, dan masam yang mendominasi sambal woku dari rica-rica berpadu sempurna dengan rempah-rempah yang begitu menggugah selera. Jangan sampai udah bikin bumbunya seenak itu, tapi kalau ikannya nggak fresh, nggak segar, jadi rasanya kurang lezat. Kalau begini baru mantap sempurna. Akhir kata, Rian Fernando, Aryo Asmoro, Manado. Salah, ingetnya kayak di Manado. Rian Fernando, Aryo Asmoro, Jakarta. Tuh, ini separuh rahang, besar rahangnya. Saya akan habiskan. Mantap.